Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kita bertemu lagi bersama dengan kita semua di acara Talk Show Youth GPDI Efata. Haleluya. Di sesi pertama tadi kita sudah mempelajari soal masa kecil Tante Deborah ya. Dimana walaupun hidup tanpa seorang figur Bapa, tapi dengan sepenuh hatinya percaya bahwa ada Bapa yang senantiasa menyertai sepanjang hidup. Amin, Bapa kita di surga. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah mendengar bahwa bermimpi ingin ke luar negeri ya. Jadi kan, sampai rela-rela ya ke Bandara Perdana Halim Kusuma gitu buat ngeliat orang bule turun gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita lihat tuh anak-anak ngapain gitu ya di pinggir. Tapi disitulah kita melihat bahwa mimpi Tante sangat-sangat besar berarti ya. Nah, boleh dong tahu bagaimana Tante akhirnya bisa mencapai mimpi tersebut. Apakah tercapai atau tidak tuh Tante? Gimana tuh? Puji Tuhan, saya lanjutkan kembali ceritanya. Ya. Untuk mencapai mimpi saya punya rencana. Saya ingin jadi pramugari. Seperti itu. Oh, jadi bukannya tour guide ya, jadi malah pramugari ya jadinya. Ya. Pramugari, karena apa? Dalam ingatan saya, dalam tujuan hidup ini, saya pikir rancangan saya. Ya, kembali lagi saya katakan rancangan saya. Rancangan saya menjadi pramugari sehingga saya bisa pergi ke luar negeri, ya, dan saya bisa melihat dunia. Itu rancangan saya. Jadi saya setelah lulus SMA, harusnya saya SMA masuk SMIP, tetapi karena baru tahu SMIP-nya itu belakangan setelah saya kelas 2, saya berpikir sudah lanjutkan SMA, setelah itu masuk ke pariwisata. Saya mencari akademi pariwisata dan bersekolahlah saya di Sahid. Ya, di Sahid. Itu untuk mencapai mimpi dan tujuan saya. Dan saya ambil jurusan itu airlines. Ya, airlines. Karena ya tujuannya entah mau jadi pramugari, pokoknya penerbangan. Padahal saya lupa, kalau penerbangannya domestik gimana? Kan gak bisa keluar negeri juga, benar kan? Iya. Kalau penerbangannya domestik, itu tapi tidak terpikir gitu. Coba pikiran saya kerja di airlines dan ke luar negeri, itu saja. Itu rancangan. Tapi kembali lagi rancangan Tuhan itu begitu ajaib. Ya. Untuk mencapai mimpi saya ini, saya praktek di Japan Airlines. Ya, di perusahaan penerbangan Jepang. Itu. Lalu saya kerja di situ, masuk di dalam biasa kalau itu ada komputer ya reservasi mengerjakan itu. Tapi saya pikir dengan ini saya akan bisa bekerja di airlines itu loh. Setelah 3 hari sebelum selesai saya training, istilahnya sekarang apa, magang ya. Magang. Saya berdoa, Tuhan, saya sudah mau selesai magang. Terus bagaimana saya ini Tuhan? Saya berdoa, saya bertanya sama Tuhan. Lalu besoknya ada senior yang suka memantau kami. Waktu itu saya berdua dengan teman saya training. Satunya bernama Yanti Pang dan dia orang Manado. Ya, orang Manado itu beda lah dengan penampilannya dengan saya, ya. Bagaikan langit dan bumi. Kalau orang Manado yang suka dandan biasanya ya, orang Manado. Itu. Lalu ditawarkan, senior ini dibilang begini, istri saya kerja di travel. Kebetulan dia perlu orang untuk mengisi bagian yang kosong di bagian tour. Apakah kamu berdua mau? Tetapi karena hanya satu yang diizinkan, jadi kamu berdua aja melamar. Nanti dipilih salah satu. Seperti itu. Oke. Saya melamar, teman saya melamar. Ya. Ketemulah kita di travel itu. Waktu ketemu, bagaikan langit dan bumi saya bilang. Ya, saya orangnya ini
kan nggak bisa dandan, ya kan? Saya ini tanpa make up, cuma bedak baby, ya. Sepatu pun ya sepatu teplek, gitu. Tapi memang maco ya kelihatannya ya. Rambut pendek gitu ya. Biasalah gitu ya, pakai rok tapi nggak pakai celana. Pakai rok ya. Apalah saya lihat teman saya, widih. Ya make up, ya high heel gitu kan. Nah, tahulah pokoknya gayanya. Saya pikir ya secara ini nggak mungkin lah saya diterima. Tapi saya ya udah, saya jalani interview. Sisanya ya saya berdoa. Lalu ada jawaban. Dan yang diterima saya sampai kaget. Hah? Saya diterima. Dia bilang begitu. Ah, salah kali, nggak mungkin. Masa sih saya gitu. Ya iya, kamu diterima katanya. Ya sudah, kapan? Udah. Saya di bagian tour. Saudara tahu kalau tour itu sangat berbeda dengan apa yang saya pelajari di kuliah. Walaupun sama-sama pariwisata itu beda. Bahkan pegang mesin ketik aja saya nggak bisa. Itu mesin tik listrik ya. Lalu zaman itu zaman telex, tahu telex ke zaman dulu. Waduh. Kirim berita pakai telex, nanti keluarnya pita bolong-bolong panjang. Apa itu ya? Saya emang nggak tahu apa. Nanti lihat di Google ya, itu mesin telex zaman dulu. Itu buat ngirim berita. Aduh, itu sama sekali dunia yang berbeda. Dan saya berapa kali saya dimarahi, saya bayar dengan harga mahal. Tapi saya tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Saya nggak pernah bilang, kok Tuhan begini. Tidak, saya mengikuti alurnya. Dan ternyata begitu ajaib. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Mungkin kita secara manusia mungkin Heski, punya rancangan, punya cita-cita. Tapi kalau kita menyerahkan di dalam tangan Tuhan, cita-cita kita, rancangan kita itu berbeda dengan rancangannya Tuhan untuk mencapai cita-cita kita. Seperti itu. Ya. Dan saya ingat satu firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Tetapi melalui kelakuan kita, melalui perbuatan dan perkataan kita boleh menceritakan kebesaran Tuhan. Jadi saya tidak merasa saya malu karena saya masih muda. Dan setelah itu singkat cerita, saya bekerja di situ dengan berbagai macam tantangan yang luar biasa. Karena bukan dunianya saya ya, karena berbeda sekali. Berbeda. Lalu satu kali saya dipanggil oleh supervisornya. Dep, sini. Ya, kamu nanti di training. Bawa grup ya. Bawa grup pejabat Kalimantan apa ya? Banjarmasin itu Kalimantan apa? Banjarmasin lah. Ya, Banjarmasin. Gubernur. Ya. Wih, bawa orang penting. Di training. Saya di training. Waduh. Kamu bikin paspor. Udah punya paspor belum? Belum. Waduh. Paspor bikin, ya, paspor pertama saya. Terima kasih Tuhan, saya bisa melihat luar negeri. Ya, waktu itu rute saya adalah Malaysia, Thailand, dan Hong Kong. Perjalanan kurang lebih 8 atau 10 hari, seperti itu. Keluar negeri, bayangkan, negeri, naik pesawat aja belum pernah. Ke luar negeri. Langsung ya itu. Itulah, ya. Lalu, singkat cerita, saya bawalah rombongan itu. Di pesawat saudara, oh Tuhan ini yang saya lihat-lihat selama ini. Ya, udah gak tahu haru biru, bagaimana perasaan. Naik ke pesawat, menginjak pesawat baru pertama kali. Bayangkan, oh Tuhan, inikah pesawat, begitu ya. Dulu pesawatnya masih kecil-kecil, belum terlalu gede kayak sekarang. Ini ke pesawat Tuhan, masuk duduk. Pas ada pengumuman pramugari pakai seat belt. Aduh, seat belt apa ya? Aduh. Baru pertama kali soalnya ya. Bawa orang lagi. Aduh. Oh pejabat, gimana ini?
belum tahu apa-apa, baru umur 20 tahun saya. 20 tahun. Siapa yang umur 20 tahun? Lebih ya? Oh, udah lebih. 20 tahun. Nah, duduk pakai seat. Mungkin groginya dibantu sama pramugarinya. Kejepitlah tangan saya. Waduh. Dia kan ini nutup begitu. Ya, saya pura-pura aja pede. Seperti udah sering gitu kan. Karena dibilang jangan kita show bahwa kita takut gitu. Kalau kita takut, nah bagaimana orang yang mau kita bawa? Iya, nanti mereka pikirkan, waduh, tour leadernya aja ketakutan. Gimana kita gitu kan? Itu. Pede aja, pede. Udah, masuklah saya. Menginjakkan kaki saya di tanah Malaysia. Iya. Saya injak, saya lihat dulu pertama kali apa? Awannya. Birunya sama gak Tuhan? Bener. Saya cocokin, sama ternyata. Ya, Nora. iya. Pas satu bumi kan soalnya. Karena kan dulu pengetahuan saya tidak seperti itu ya. Bersama, udah. Saya di training, check-in hotel ya. Membantu bawa-bawa koper, kan pejabat. Koper dan lain sebagainya harus kita layani. Angkat koper, wah semangat saudara, selalu semangat. Dan selama saya bekerja, ya saya selalu terlihat bersemangat saudara. Padahal kadang-kadang saya juga capek, tapi ada selalu semangat yang membuat saya selalu bersukacita dalam menjalani pekerjaan itu. Ya. Lalu masuklah ke negara Thailand. Negara kedua. Ini cobaan yang sangat berat saudara. Wah, kenapa tuh cobaannya itu? Boleh dong kasih tahu cobaan. Cobaan yang sangat berat di Thailand. Saya kan polos-polos gitu saudara ya. Umur 20 tahun. Poni gitu, kacamata. Udah kayak Dora ya kan. Astaga. Dora the Explorer ya. Ya pokoknya tas ransel gitu ya. Polos gitu. Lalu kalau malam itu justru lebih menarik di Bangkok. Oh, gemerlap gitu ya. Iya. Dunia malam. Lalu dibilang begini. Anak-anak gak boleh ikut. Wah, Tapi senior saya bilang, Dep harus ikut masuk. Katanya. Aduh ini apaan? Gitu kan, saya gak tahu. Masuk aja udah jangan banyak tanya katanya. Namanya juga di training, kalau di training itu harus lihat semuanya. Harus tahu semuanya katanya. Mau yang jelek, mau yang bagus kamu harus tahu. Gimana kamu bisa cerita sama orang kalau kamu gak lihat. Nah, Kalau kamu gak tahu. Wah masuk di logika saya nih. Masuklah saya. Gelap saudara tempatnya. Aduh di tempat apa ini? Saya bilang gitu. Saya sampai gak bisa jalan kan. Lampunya mati hidup. Ini tempat apa? Saya bilang gitu kan. Agak ekstrim ini ya. Maaf banget. Saya cuma menciptakan pekerjaan. Mati hidup. Aduh saya duduk. Saya pegangan saudara sama senior saya. Duduk. Udah lihat ke depan katanya. Itu apaan sih? Saya bilang gitu kan. Saya nonton. Ya, ada cewek joget-joget gitu kan. Joget-joget. Ini show apaan ini? Saya bilang gitu. Iya udah lihat aja. Nanti gimana kamu bisa jualan kalau kamu gak tahu. Bagaimana kamu bisa jualan kalau barangnya juga gak tahu gitu. Iya juga sih. Saya lihatlah saudara. Tapi mulai aneh gitu kan. Ini show apaan? Saya bilang gitu ya. Maaf. Kenapa dia tiba-tiba dia lepas bajunya? waduh. Duh, ini apaan nih? Saya bilang gitu. Udah lihat. Akhirnya saya lihat saudara dari awal sampai akhir. Pusing. Dari yang polos-polos langsung diekspos begitu. Justru mereka senang tahu. Itu satu bis. Satu bis ngetawain saya tau gak? Aduh. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Wah gimana Dep katanya nontonnya. Bagus gak? Dalam hati saya bagus apaan? Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Selanjutnya saya tidak pernah ikut masuk. Ya. Karena apa? Karena saya sudah tahu dalamnya seperti apa. Tapi saya harus tahu karena saya harus cerita. Karena kan nanti bilang, ada apa sih yang menarik? Saya kan harus jual itu. Saya harus katakan. Kalau saya nggak lihat bagaimana saya tahu gitu kan. Wah pada seneng. Wah katanya ternyata ya katanya berhasil kita ngerjain. Waduh saya dikerjain.
Udah. Lalu masuklah ke tempat, ya kan terkenal tuh Hard Rock Cafe. Bagi orang Indonesia tuh Hard Rock Cafe tuh waduh pokoknya kalau udah keluar negeri harus beli kaosnya, merchandise-nya segala macam ya kan. Saya nggak pernah masuk ke tempat begituan saudara. Aduh ini apa musiknya lebih berisik dari yang pertama. Ini malam kedua. Masuklah yang di Hong Kong, Hard Rock Cafe Hong Kong ya kan. Ih ini berisik banget saya bilang, aduh saya nggak betah ini. Mau minum apa? Bingung saya minum apa. Ya minumannya di situ ada Fanta nggak? Fanta. Fanta. Soft drink saya bilang, dia soft drink aja deh. Akhirnya keluarlah jus, aduh puji Tuhan tuh ada jus. Iya kan. Memang di dunia travel itu ya kalau Hesky dan kawan-kawan mau tahu, notabene sebenarnya dunia itu tidak jauh dengan dunia hiburan. Karena kan entertain. Ya. Waktu kami di sekolah itu apalagi yang dari jurusannya FB, perhotelan FB, food and beverage, itu kerjanya bikin minuman. Mereka sampai mabok-mabok di kampus ya. Dan saya kerja juga tidak jauh, banyak beda dengan seperti itu, dunia hiburan ya. Jadi ada kalanya seperti mereka mengundang kita ke dunia malam itu, ya kan? Dan banyaklah beralkohol di situ. Ya. Udah gitu asap mengepul di mana-mana. Saya sampai pusing karena saya alergi dengan asap rokok gitu ya. Aduh, sampai pusing saya bagaimana ini keluar, tapi saya harus men-entertain. Saya ada di situ. Tetapi saya anak Tuhan. Ya. Dan itulah perlunya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu selalu ada, menjaga kita, selalu memperingatkan kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan saya selalu berprinsip bahwa anak Tuhan dengan anak dunia itu beda. Seperti air dengan minyak. Paham kan? Jadi mereka bisa berjalan bersamaan. Seperti di dalam sungai mereka bisa mengalir bersamaan air dengan minyak. Tetapi mereka tidak bisa bersatu. Itulah kehidupan anak Tuhan dengan orang dunia. Walaupun kita ada di tengah gegap gempita dunia, tetapi kita tetap adalah beda. Kita adalah anak Tuhan, itu yang selalu saya pegang. Saya pulang kadang-kala membawa anak buah saya itu mabok. Waduh. Ya. Saya bawa 2 orang mabok, saya antar satu-satu ke rumah. Bergelimpangan, tetapi itulah kalau perlunya kita kuat di dalam firman Tuhan. Itulah yang selalu memperingatkan kita. Kita hidup di dalam dunia yang berbeda. Walaupun kita ada di dunia yang sama. Dunia percabulan apalagi. Waduh teman-teman saya waktu kuliah. Mereka pergi bersama-sama. Saya juga pergi. Waktu itu saya ada pacar. Tapi bukan om ya, lain. Maaf ya. Pergi. Mereka berdua. Saya bingung kenapa berdua ya kan. Lalu kalau malam bingung pada kemana orang-orang ini. Sepi. Iya. Ya itulah dunianya. Saya nggak tahu ya. Tetapi saya tidak mau terlibat lebih jauh lagi. Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Tidak boleh. Walaupun godaan pasti selaku anak muda, Hesky tahu kan? Godaan anak muda pasti banyak. Tahu lah kalau itu mah. Ya percabulan, seks bebas, minum-minum, macam-macam lah itu dunia jadi satu. Dan ada cerita saya yang menarik satu lagi. Yang sangat berkesan, saya kan ingin ke Eropa. Dari kecil saya selalu baca buku-buku, I have a dream, begitu kan. Nah satu saat saya dengan teman saya, namanya Dewi. Ya saya boleh sebutkan namanya Dewi, seusia dengan saya, masih polos-polos juga. Kami ada kesempatan pergi ke Eropa. Negara pertama yang saya turun itu di Belanda. Waktu itu musim dingin. Karena kita kan nggak tahu ya, dingin itu apa gitu kan. Sekulkas. Sama kayak AC. Sama kayak kulkas, sama kayak apa, saya nggak tahu dinginnya kayak apa. Ya. Jadi saya pakailah sweater biasa, pakailah sepatu biasa seperti itu kan. Ya. Kaos kaki, sepatu biasa lah cats gitu. Ternyata nggak cukup.
Dan waktu saya menapakkan kaki di Belanda, masuk yang saya lihat lagi apa? Langit. Langit. Biru enggak? Ternyata biru. Oh, sama ternyata, ya kan? Biru juga berarti memang langitnya biru, ya kan? Waduh, cuman bedanya di sana birunya biru bersih. Di Indonesia birunya biru butak gitu ya. Banyak polusi. Karena banyak polusinya. Saya umurnya juga 20 tahun lebih waktu itu. Ke Belanda. Dua tujuan negara, Belanda dan Jerman. Berdualah saya dengan Dewi. Begitu keluar dinginnya minta ampun. Ternyata saudara saya salah kostum. Waduh. Saltum. Akhirnya ketemu dengan tante marahin. Kamu kenapa pakai baju begini? Bisa masuk angin kamu. Orang di sini aja nggak mungkin kuat pakai baju kayak begitu. Dalam hatiku pantas saya kedinginan. Berarti sampai minus kali ya suhunya itu ya. Iya dingin, memang dingin. Karena di Belanda sebenarnya dinginnya dingin. Tapi yang membuat sangat dingin itu di Belanda anginnya. Karena Belanda kan itu dekat dengan laut. Iya kan. Jadi dia kan daratannya juga dibangun di bendung pakai dam. Itu kan mereka laut dengan laut itu dekat sekali. Jadi angin laut itu yang bikin dingin. Menusuk sampai tulang. Ya? Menusuk. Jadi akhirnya saya dikasih, dia bilang kamu pakai baju kaos, pakai sweater, baru pakai mantel. Baru sepatunya yang tinggi. Tapi karena nggak bisa akhirnya saya pakai kaos kaki yang tebal aja ya. Karena saya nggak bisa jalan. Itu ke Eropa pertama kali. Dan ada pengalaman yang menarik. Karena orang Eropa tinggi-tinggi. Saya sama Dewi kecil ya kan. Saya sama Dewi pergilah diajak tante ke McDonald. Saya pingin, oh McDonald. Ya, sama dengan anaknya tante saya itu. Pergi McDonald. Dan saya dikasih balon. Waduh. Saya dikasih balon. Loh kok dikasih balon itu? Karena saya dipikirnya saya anak kecil. Waduh. Karena mereka kan besar-besar dan anaknya tante itu tingginya lebih tinggi dari saya. Padahal dia masih baru 10 tahun. Waduh. Jadi dia dapat balon, saya pun kami berdua dapat balon. Dan kami dapat kid meals. Waduh. Kid meals. Emang ya bongsor-bongsor ya orang sana ya gede-gede. Dan begitu juga waktu kami di Jerman. Saya nekat loh sama Dewi itu. Kita itu orang yang polos dan tidak berpengalaman apa-apa. Dia lebih takut. Dia cuma ikut apa kata saya. Saya dianggap sebagai pemberani oleh teman saya. Jadi apa-apa saya duluan yang ngomong. Aduh ini orang Belanda, orang Jerman tinggi-tinggi gitu kan. Mau nanya dan sombong. Bukannya sombong mungkin ya, itu udah kebiasaan mereka. Kayak acuh begitu kan. Teman saya sampai nangis, aduh gimana kita ini katanya. Aduh saya bilang tenang. Begitu. Sampai di Jerman sebenarnya di Frankfurt, kita bingung mau kemana. Sebenarnya nggak ada, ya cuma pokoknya mau lihat Eropa sebenarnya itu. Sampai di Frankfurt bingung kita mau kemana ya, gitu kan. Lalu, kita lihat situ dekat kebun binatang. Pergilah kita ke kebun binatang yang dekat saja. Tahu bayarnya harga apa? Karena kita kecil, kita bayar harga anak. Kecil, harga aduh. Harga anak, kita bayar harga anak kinder. Jadi bayar harga anak. Udah dapat tiket ya kan, puji Tuhan. Tapi kalau naik kereta nggak bisa karena dia lihat paspor seperti itu. Itulah perjalanan yang sangat menyenangkan selama saya di Eropa. Puji Tuhan, cita-cita saya sudah tercapai di situ. Puji Tuhan. Jadi walaupun kita itu dalam dunia travel itu dunia gemerlap, tapi kita tetap harus menjaga kesucian kita ya. Kan ada tertulis kan dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya kan, dengan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi tadi kita sudah mendengar soal perjalanan hidupnya Tante Deborah selama di travel. Nah, kita akan kembali lagi nanti di sesi 3 dengan cerita yang lebih banyak soal pengalaman Tante Deborah. Puji Tuhan.